One, two. Welcome to a brand new show from Magna Talks in collaboration with Tomorrow, berjudul Talks Tomorrow, di mana I, E.S. Lawrence, will be your host for the day to a roundtable discussion with your favorite figures to talk about one specific topic, yaitu entrepreneurship untuk hari ini. Kita akan membahas mulai dari dessert box to beauty to, I guess, fashion dan juga media. Let's hear what it feels like to be in a world full of competitors, in a world of, I think, quick success, gitu ya kan. Ada Najla Bishir, Bishir, ya kan? betul. Bishir, that was close, hampir gue. Ada Aldi, Renaldi Perdana, dan juga ada Luna Maya. Yes, hello. Dan Hai. ada E.S. Lawrence. Gue mau mulai dengan sebuah kalimat, ya. Ya. Gue akan mulai duluan, kurang lebih seperti ini nih. Nama gue E.S. Lawrence, gue adalah orang di balik Magna Talks yang beberapa orang bilang kita keberatan nama. Karena Magna Talks itu nggak bermakna-makna amat. Gitu. Itu yang biasanya ke gue tuh, ada beberapa. Lo ada? Dari tadi gue mikir ya, gitu. Oke. Hai, gue Luna Maya. Gue adalah founder dari beberapa bisnis gue dan juga co-founder. Banyak yang bilang gue itu kalau di bisnisnya cuma face-nya aja. I'm not actually kerja di situ. Jadi kalau misalkan sama selebriti, oh pakai nama doang. Itu sering sekali. BA jatuhnya. Orang kita harus pakai BA gitu. Ya kayak spokesperson dikasih saham kosong kayak gitu. Padahal ada duit juga ya. Ada ya. Ntar faktanya kita mungkin. Najla, Oke, gue Najla Bishir, gue founder sama head baker dari Bittersweet by Najla. Kalau gue banyak banget yang bilang dessert box gue kemahalan. Tapi setiap gue launching, sorenya udah ada KW-nya. Jadi, dan laku, abis gitu semua. Gitu. ya? Oke. Lo di? I like that. Nama gue Aldi, Renaldi Perdana dipanggilnya Aldi. Gue founder dari Tenyuda Tire, brand baju laki-laki yang udah sekitar 4-5 tahun gue jalanin. Brand yang biasanya dibilang baju panti kalau ke M Block. Karena kayaknya Baju apa? Panti. Iya, baju panti kalau ke M Block, kayak seragam wajib kalau ke M Block gitu. Ini kan membuktikan kalau dengan adanya orang berkomentar seperti itu, berarti I can say the business is going well. Karena Amin. ya kan ada konnya, ada palsunya gitu ya kan. Tapi ini bisnis pertama buat kalian, lo obviously not kan? Enggak. First business? Enggak. Yang pertama apa? Was fail atau sukses? fail semua. Apa Jujur. tuh? Gue tuh dari SMP emang udah punya hobi jualan sih. Kayak emang gue bukan dari keluarga cukup. Tapi bukan yang gue mau apa, gue pasti dapat gitu. Keluarga gue tuh mendidik gue untuk ya lo mau ya lo kerja. Gue cuma bisa kasih lo segini gitu. Cukup buat sekolah, buat makan, buat ya sedikit main gitu. Jadi gue dari SMP tuh gue udah jualan parfum asli. Gue beli ke Blok M buat temen-temen gue dan itu laku, Benetton, terus apa. Gitu? Iya, parfum asli. Gitu. Dan itu laku kayak laku 10 botol, laku 20 botol gitu. Dan gue bangga banget gue punya duit sendiri gitu loh. Failnya di? Failnya gue pemalas saat itu, kayak ya udah dapat duit, seneng-seneng, habis itu selesai. Gitu. Lo di? Mirip sih, gue dari umur 18 kayak gue lagi mau lulus SMA gitu. Gue udah mulai sering jual-jualan, kayak ngambil sepatu di pabrik, habis itu gue jual online gitu. Terus gonta-ganti lah, ada F&B juga. Mungkin karena waktu zaman dulu belum butuh duit amat, jadi gampang bosen gitu gonta-ganti. Sampai akhirnya gue stay di ngerjain yang sekarang. Oke. Lo bisnis banyak waktu itu? What was the first? Was it a First, success? Was it gue umur berapa ya? Mungkin 7 tahun kali 6 tahun ya. jualan apa? Karet. Gue bikin kalung-kalungan sama temen gue dari bunga lah, dari beads, dari apa. Terus gue jual di pinggir pantai. This is not it's a true story though. That was di Bali, that was my first business. Gue dapat 100 perak dengan jualan itu. Dan I was like, oh yes.
This is fun. What was the real business? Iya, lo Okay. tahu market. Lo apa segala macam. Waktu itu awal-awal adalah bisnis baju sih. Tapi gue partneran sama orang karena memang gue at that time gue pokoknya I wanna do business. Akhirnya gue ketemu sama orang. Kita akhirnya mungkin bisa dibilang the first celebrity yang bikin clothing line at that time gitu. Itu 2006, 2007. Nggak lama, Damn I Love Indonesia bikin at that time. You went. Ya, dan yang Waktu itu, yang- ya waktu itu offline juga masih banyak. Kita ada around 13 shops, ada di Pondok Indah, di Tebet, ada di mana. Terus akhirnya I decided to stop untuk bekerja sama dengan dia karena gue kok nggak nambah pinter ya. Karena gue sebenarnya pengen involve lebih gitu loh. Iya. Involve lebih bener-bener nggak cuma ya jatuhnya kayak mungkin BA gitu lah ya. Tapi semua gue yang nentuin dari ini dari itu gitu. Akhirnya gue bilang kayak I wanna do more, I wanna do my own business gitu. Kayak bukan cuma menentukan desain aja, tapi gue juga mau tahu costing, gue juga mau tahu apa namanya supplier kain di mana. Gue I wanna feel oke ini bahannya ini, terus juga tukang jahit, ya macam detail lah gitu. Iya. Akhirnya gue bikin sendiri 2013 itu Luna Habit, sampai sekarang Sampai masih sekarang. jalan. Nah itu, I mean sorry, but fashion itu kan sebenarnya it's based on trend ya. Tapi kalau lo kan udah tahu market lo siapa gitu, there's you know your fans out there, lo udah tahu they're gonna go to you. Tapi ini sih sekarang yang lebih challenging buat gue adalah gimana untuk melebarkan market gue, yang which is nggak cuma fans gue. Itu Okay. sih gitu. Dan once kalau lo udah punya market di luar fanbase lo, I think itu yang lebih menarik gitu menurut gue. Makanya Travel Secret, brand terbaru lo atau Ya, media terbaru lo media ini, terbaru kita. lo mau lebih broad. Oke, so by the way, ini juga sekitar 2014-2015, gue tuh sempat bikin sama salah satu founder atau owner dari kapanlagi.com at that time. Gue bikin media company juga, namanya storybrity.com. Which is at that time, gue itu udah punya visi, gue itu pengen begini. Tapi at that time, gue terlalu visioner, nggak jalan gitu. Karena dipikir kayak, ngapain lo bikin program di YouTube gitu loh. Ya tapi kan itu faktor yang kita nggak bisa tahu what's gonna happen next gitu ya kan. Tapi akhirnya kesampaian tahun ini. Iya, dengan Travel Secret Iya. tentunya ya kan. Oh tahun ini bukan tahun lalu. Sebenarnya dari tahun 2020. 2019 we started as just a YouTube channel berdua sama teman gue, Iya. which is tentang travel, vlogging traveling lah gitu. Jadi gue sama teman gue basically hanya karena mau travel gratis, karena we love to travel dan kita suka traveling pakai points. Mau tahu our first client at that time belum jadi media ini, it's actually UOB. Oh iya? Yes. Pas Yes, benar banget. Bayarnya gede lumayan. Untuk at that time buat kita yang kayak iseng-iseng gitu kayak wow this actually not bad gitu. Akhirnya kita mulai semangat untuk bikin konten segala macam. Ketok palu 2020 akhir kita dapat investment dari Rame tuh ya. rame dan akhirnya 2021 ya udah kita Iya. matengin as a media. So it's a TS media dan ya udah memang kita mau produce as much as content that we can produce gitu. Dan akhirnya ya udah yang berawal cuma dari iseng terus oke. Dan gue bilang sama partner gue gitu si Marian, Mar ini yang gue mau bikin 2020 dulu gitu. Cuma ada time kayak orang tuh nggak ngerti ya. Yeah, I like to say ada faktor keberuntungan ya. At the right time, at the right Benar, moment, making at the setuju. right. I think making the right business gitu. Ada faktor keberuntungannya, ada spesifik gitu gak sih? Karena kan gue inget Bittersweet by Najla tuh awalnya adalah ya jualan cinnamon rolls dari Path kan. Cinnamon roll. Ya, Yummy. awalnya gitu dan investasinya hanya mixer ya. Iya. Tapi what was yang membuat boom? Everybody was eating Bittersweet. Jujur gue nggak nyangka sih sampai di titik ini tuh amat sangat tidak nyangka karena memang
memang gue pekerja keras. Memang gue tuh kalau pengen apa-apa satu tuh harus sampai dapet gitu, harus banget sampai dapet. Jadi saat di tahun pertama, tahun kedua, mungkin aku ngerasa kayak memulai lebih cepat aja dibanding yang lain. Gitu Iya. loh, memulai lebih cepat. Dan konsisten ya. Iya, orang-orang Ada saat time-nya. pandemi kita tuh kayak kita udah dari kemarin-kemarin karena saat itu aku abis melahirkan anak ketiga tuh aku bingung gitu loh. Aku kuliah hukum, nggak ada passion sama sekali itu rasanya mau mati. Tau nggak kayak pelajaran hukum setiap hari ada yang ngelamar mau nikah ya gue Cuma pengen kabur ya. ya udah gue nikah aja dan gue pikir saat itu nikah tuh kayak yang tadi gue bilang kayak happy pakai baju cantik, make up, terus habis itu bisa jalan-jalan malam sama laki gue. Nah mungkin gitu. ini nanti bisa jadi topik yang menarik ya. Iya, kayak lo tau sendiri kan Lo maksudnya. berdua aja kalau itu topiknya. Tapi kita kan yang sepikiran Iya. gitu. Kita kan timur banget ya orang Arab kayak awas lah ya jam 6 udah harus sampai rumah. Gue kayak gue nikah tuh gue merdeka gitu. Di saat gue masuk ke dunia pernikahan, oh dude nggak kayak gitu, nggak se-smooth itu loh. Nah melahirkan anak ketiga itulah puncaknya kayak aku punya anak ketiga, penghasilan begini-begini aja, gaya hidup makin tinggi dong, banyak banget. Gue nggak mau nurunin gaya hidup gue jujur, maksudnya kayak gue pengen tetap happy, tetap enak gitu. Gimana caranya? Dari situ gue mulai mikir, maksudnya gue juga sekolah selalu ranking 1. Kalau nggak ranking 1 gue nangis dulu. Kompetitif. Maaf bintangnya apa? Virgo. Gue nggak bisa. Oh my god. Iya. Gue nggak bisa. Kok gue dengarnya ini orang terdengar seperti aku. Oke. Gue nggak bisa tuh. Jadi edik suatu pencapaian tuh edik buat gue kayak gue ranking 1 gue harus ranking 1 terus. Di saat gue nggak ranking 1 gue nangis sampai mata gue bengkak gitu. Padahal mama sama papa gue tuh udah bilang nggak apa-apa, tapi gue nggak bisa terima gitu. Nah dari situ gue mulai fight gitu. Gue harus fight, gue milih jalan ini karena memang passion gue, karena memang gue suka di sini gitu loh. Dari situ gue langsung banting setir. Yang tadinya gue ikut arisan yang tiap bulan gue ngerong-ngerong laki gue kayak beliin tas ini dong, temen aku beli tas ini. Jujur ya ini kayak gitu kayak gue nggak bisa ada di toxic friendship yang kayak gitu. Gue udah harus lihat ke depan, anak gue 3 gue harus udah yang genah gitu loh kehidupan gue. Nah, dari situ tapi gue kayak mulai kayak gue harus tunjukin, gue harus punya Berhasil. tim, gue harus berhasil, gue harus gitu dan lain-lain. Wow. Iya. Nah, Seru ya. seru banget apalagi Makanya cari istri orang Virgo. Oh, gitu. Asal gitu. Perfeksionis. Perfeksionis ya. Sampai di bawah OCD. sampai akhirnya begini. Tapi enggak, gue penasaran gitu. Yang membuat dari, seingat gue dari 30 kotak menjadi sekarang berapa ribu yang keluar? Sehari Sehari? 7.000-an lah. Wow girl. Dari 30 sampai 7.000. Ah, Yang gila membuat sih itu. kayak gitu tuh ada satu hari kah? Ada satu faktor kah? Faktor gimana yang membuat Iya tiba-tiba gitu. Atau malah it just pure hard work dan hard work kerja. sih, bener-bener kayak dari pesanan Itu mouth to mouth gitu like word of mouth. awalnya ya mouth to mouth karena kan saat itu belum punya biaya buat budget marketing belum Iya, ada. iya, Kalau iya. sekarang Iya. kita udah bisa nge-burn money budget marketing ke sini, bikin campaign ini udah terstruktur gitu. Gue selalu yakin aja sama diri gue gitu kayak mama papa gue harus bangga sih sama gue walaupun gue nggak jadi notaris yang seperti mereka pengen gitu loh kayak gitu. Sama sulitnya di bidang fashion, ya kan? Tren come and go, cuman yang gue tahu tenue di attire, sekarang lo ke mall manapun pasti ada yang menggunakan baju pattern itu, ya kan? Salah satunya gue. Itu lo ada momen yang mengubah tiba-tiba tenue naik dipakai satu Jakarta kah atau gimana tuh? Sebenarnya startnya awal banget startnya ya kenapa bisa ya lumayan lah sekarang nggak culun kayak zaman dulu gitu. Itu tadi ngomongin timing yang kayak Mbak Luna bilang, terus kalau di bisnis ada timing sama resilience, kalau menurut gua ada dua. Tapi kita kan nggak bisa predik, kita nggak bisa predik timing. Jadi yang bisa kita lakuin kita harus konsisten biar nanti kalau kita dapat sedikit insight kayaknya bulan depan bakal seperti ini nih, kita bisa ride the wave gitu, nggak kelamaan gitu. Tapi
utamanya sih waktu bikin brand kenapa mungkin bisa stay relevan ya sampai sekarang gitu. Itu kita ngelihat brand tuh as a living organism gitu. Jadi yang mereka butuh purpose gitu, nggak butuh kayak kalau manusia dia pengen sehat, olahraga bisa macam-macam ngikutin tren. Bisa kadang yoga, kadang tenis, kadang macam-macam. Kita ngelihat tren kayak begitu. Tapi gue inget mungkin TNU tuh rame ketika zaman-zaman ada market yang ada di mall. Let's say Bright Spot, let's say pop up gitu ya kan. Lo udah tahu masa lo sebanyak itu atau lo memprediksikan orang menginginkan desain lo tuh gimana? Waktu itu kita cuman ikut terus aja deh, kita nggak ada kayak kalau kita ikut ini bakal sebesar ini atau ya lumayan lah sekarang itu. Tapi sebenarnya hockey stick gua tuh di 2019. Bukan pas Bright Spot, bukan pas pop-up market misalkan gitu. Ya gitu kita pasti ikut aja lah gitu. Sekaligus buat belajar gitu. Yang rame siapa sih gitu, yang kenapa sih mereka bisa rame gitu. Hockey stick kita tuh waktu di berita tentang politik tuh kan bising banget tuh 2019 awal itu. Terus kita cuman mikir brand itu living organism, jadi harusnya dia bisa ikutan ngobrol di dalam topik yang lagi luas itu. Tapi gimana sih ngobrolnya cara kita gitu. Ya waktu itu gue cuma mikir ada seniman namanya Hari Merdeka. Dia gambarnya inilah eye popping gitulah, pop gitu. Terus bisa nggak ya kita paling nggak ngasih perspektif gitu kalau pemilu ini bukan tentang siapa menang siapa kalah, tapi ini tuh tentang Indonesia gitu. Kita ngelihatnya di pemilu ini bisa nggak sih jadi ada karya seni yang kayaknya memorable gitu loh. Ini zaman pemilu dulu orang-orang pada berantem, kita beli baju ini. Gitu. Jadi di situ sih lumayan ininya masuk banyak media lah waktu itu. Ini kan kalau ngomongin membuat sebuah bisnis, investasi itu penting pasti uang gitu. Tapi di luar itu investasi kalian apa? Kalau Najla sendiri kan kayaknya bukan dari pendidikan karena kan law gitu, hukum gitu. Was it the mixer atau apa lagi nih? Investasi, sebetulnya kita juga pendidikan sih. Aku certified sebetulnya. Aku tuh ngambil kelas, makanya aku tuh selalu ngomong pas waktu di acara keluarga dan lain-lain. Aku tuh bilang ke tante aku gitu, aku deketin kayak, ih sekolah aku juga mahal loh, kayak tante nguliahin anak tante loh. Aku gituin karena aku juga maksudnya butuh social improvement saat itu, jujur kayak, kok lu gituin gue banget gitu. Kayak kalau ada chef dari luar datang itu kan bukan belajar sehari sama dia aja bukan hal yang murah sebetulnya, ya puluh juta kayak gitu. Misalnya ada Joachim Prat waktu itu lagi ke Indo apa segala, aku ambil kelas, kalau nggak aku keluar untuk belajar karena di saat aku di PET itu aku dapat pesanan pertama saat itu aku ngelihat ini ada peluang ya gitu. Jadi toko pertama itu PET saat itu. Sedangkan PET cuma bisa 150 orang temennya. Saat Iya kan itu. kalau inget-inget dulu. Kalau dulu kan orang biasanya di Facebook Itu. gitu. Ini di PET. Iya, karena aku nggak main Facebook, aku nggak main Instagram. Aku tuh bener-bener kehidupan aku setelah menikah adalah beranak pinak yang tadi aku bilang gitu. Hamil, Pabrik gitu ya. nyusuin, hamil, ngelahirin, nyusuin, hamil, ngelahirin, nyusuin 3 kali. Yang ketiga gue udah jengah juga kayak cukup di sini, habis itu gue harus jadi sesuatu karena gue sadar gue tuh bisa jadi sesuatu gitu. Kok lu bisa lihat opportunity dari hanya 23 orang? Iya, karena menurut gue saat itu gede banget. Saat itu kayak gede banget. 1 juta 1 hari gitu. Saat itu gue ngerasa Kalau dikali 30 hari bisa 30 juta. Iya, dan saat itu kayak aku kerja keras terus gitu. Padahal pakai dapur rumah. Dapur rumah aja dan mbak yang Satu menu doang waktu itu? Satu menu waktu Seru itu. banget ya. Satu menu waktu itu. Wow. Ada rasa khawatir ketika membuat Bittersweet sendiri? Dari cinnamon bun itu tiba-tiba bikin dessert lain, will people like it apa segala macam? Enggak. Justru itu emang kayak blessing banget sih saat itu. Kayak aku tuh suka jajan. Aku suka jajan, suamiku suka jajan gitu. Jadi kita, apalagi aku ibu rumah tangga kan yang aku bilang, aku saat itu ibu rumah tangga banget, nggak ada pebisnis sama sekali, belum terfikir gitu. Nah kita tuh selalu simpan sisa makanan itu di dalam kotak Tupperware. Oke, sebut sini nggak apa-apa. Nah dari situ aku tuh berpikir kayak kenapa nggak dipindahin ke sini aja ya, kelihatan layernya lucu, apa coba-coba gitu. Di box itu? Iya, di box gitu. Terus abis itu aku coba, pertama ke adik aku yang laki. Dia kan
gaul banget lah. Terus habis itu kakaknya rumahan banget gitu. Ini cobain dong, lu cobain. Oh iya coba deh, gue post gitu. Terus dia makan, terus dia post. Kalah nih enak deh, lo harus jualin yang kayak gini-gini juga, jangan yang gitu terus. Dia ngasih masukan, lo belajar Instagram yuk sama gue. Aku belajar Instagram tuh sama adik aku yang laki. Itu bisa dibilang investasi lo juga dong, berarti belajar menggunakan sosial media ya kan? Betul, dan sekarang kekuatan kita ya sosial media. Exactly. Oh. What was your investment? Your career, obviously. Yeah. But beside that? Ya uang, tenaga, dan pikiran juga sih gitu. Yeah. Lebih apa ya yang secara lebih ini apa ya? I think my time sih, my time and my effort and my energy to put apa ya, waktu lebih gitu. Sebenarnya harus ada yang dikorbanin kadang-kadang. Kalau kita cuma ngikutin pekerjaan kita yang saat ini, which is lagi syuting atau lagi apa, nggak akan ada habisnya. Tapi harus ada momen dimana gue nggak mau terima kerjaan karena gue mesti ke kantor, karena gue mesti ini dan ini. Dan ada momen-momen itu artinya kan gue nggak dibayarkan. Of course gue digaji, tapi gue kehilangan kesempatan gue untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin lebih di bidang keartisan gue gitu. Tapi di momen gue bilang kayak, you know what, di kerjaan-kerjaan ini butuh lebih waktu gue untuk gue ada di situ supaya membungkam orang-orang berpikir bahwa dia mah tinggal beres doang, ada orang-orang yang ngurusin gitu. Oke. How did you convince your investor? Dengan lo Mereka yang terconvince dengan kerjaan kita gitu. with your hard work with Travel Secret ini? Iya, jadi mereka melihat menurut gua adalah future adalah memang everything is all about content sih. Iya. Platformnya. I see. Investasi dari Tenyu sendiri? Yang mungkin personal atau company kira-kira? Mungkin dua-duanya. Karena kalau personal kan lo juga work hard dari lo zaman kuliah gitu. Iya. Waktu jelas. Buku tapi bukan karena sebenarnya gue nggak suka baca ya, cuman gue takut aja gitu kalau misalkan gue nggak baca apa gitu, gue ketinggalan gitu, terus kan gue nggak punya jadi kan gue self employed jatuhnya, entrepreneur self employed, jadi gue nggak punya safety net. Jadi kalau gue nggak belajar gitu banyak aja ininya apa lobangnya gitu, gue bakal jatuh itu. Terus yang kedua kalau secara company itu orang sebenarnya investasinya sih. Mungkin beberapa kru banyak yang difasilitasin, tools, teknologi, knowledge juga mungkin, webinar dan lain-lain. Sama kalau lebih ke strukturalnya mungkin kadang-kadang gue masukin orang yang sebenarnya gue nggak bisa afford juga, jadi gue harus potong gaji gue gitu untuk masukin dia, tapi dengan harapan orang itu bisa nularin ke beberapa yang di dalam gitu, skill setnya ada transfer knowledge yang di dalam, yang sebenarnya kalau kita didik satu-satu lebih mahal sebenarnya dibandingin masukin satu orang. What if nobody eats dessert anymore? Nggak mungkin. Karena hidup terlalu pahit, guys. Makanya, by the way, aku boleh nggak? Aku mau nanya nih. Apa sih dibalik bittersweet? Gara-gara dikatain itu ya? Enggak, sebetulnya itu memang aku cari duit awalnya, jujur. Gitu Bittersweet. Bittersweet itu coklat sebetulnya. Coklat yang kita pakai Belgian coklat yang bittersweet. 70% ya? 64. 64. Iya, 64%. Bentar loh dia tahu. Aku pemakan ini soalnya. Coklat pemakan kan? Tapi savory kalian itu baru kan? Itu termasuk plan B? Enggak, itu memang udah Ekspansi kita, dong. Ya, kayak karena gue mau gini loh, selain Bittersweet itu one stop shopping about cake, ada dessert, ada cake ulang tahun, cake lamaran, cake nikahan, semua gue belajar sampai gue bisa ngedidik baker gue sampai bisa standarnya sesuai. Abis itu gue pikir lagi, gue harus kembangin ini karena gue mau orang masuk ke tempat gue itu nggak cuma cari dessert doang. Alangkah indahnya kalau orang masuk ke tempat gue itu ada dessertnya, terus makan, terus bawa pulang. Karena gue jujur deh, gue buka cafe itu tujuannya buat family restaurant. Leave no gap for failure. Of course, jangan. Tapi ya kalau if you wanna expand itu maksudnya mungkin plan B-nya bukan kalau gagal lah, ekspansi kali ya. Lebih kayak oke, plan B gue adalah pada saat ini sudah segede ini, gue mau lebih gedenya lagi gimana nih? Nah, exit plan-nya tuh apa gitu. Mungkin lebih ke situ karena kali ya. bisnis kalau nggak makan kita dimakan gak sih? Iya sih. Jujur, emang itu. Dan ini nggak sih kayak harus punya goal nggak sih kemana sih
ending dari sebuah bisnis ini juga mau kemana sih gitu. Misalkan mau jadi suatu legacy buat anak cucu kalian, let's say. Itu kan juga bisa menjadi goal yang panjang gitu. Artinya pada saat itu menjadi legacy, you have to build that business itu benar-benar di grooming dari kecil sampai itu menjadi sustainable dan menjadi benar-benar top of the mind pada saat orang berpikir tentang let's say salah satu contoh yang menurut aku tuh success story dan memang udah menjadi pioneer adalah Harvest. Mereka mati karena ya small independent coffee shop yang orang datengin gitu. Betul. Ada sebuah shift ya kan. Iya. Nah mungkin Bittersweet datang di tempat yang di waktu yang tepat gitu. Iya. Itu. Saat itu aku bersyukur. Aku nggak punya duit buat bikin outlet dari awal. Aku bersyukur banget karena aku cuma bisa online. Nice. Itu berawal dari ini ya. Iseng. Iya. Kadang-kadang berawal dari iseng tuh. Sebetulnya berawal dari kepepet sih. Kepepet. Gue butuh duit gitu Nah, saat itu. ada yang iseng, ada yang kepepet. Jujur kan. Itu dia. Sales dari Teju sendiri besar di online, luar biasa gitu. Gue ngeliat kalau fashion zaman dulu gitu, I think ketika musisi atau siapa menggunakan baju itu kan mereka bikin distro kalau zaman dulu ya, di Tebet gitu ya kan. Udah gitu mereka ramenya tuh di satu acara misalnya Jaklot yang orang datang. Itu masih ada nggak sih? Sekarang pindah ke online tapi masih ada, masih rame banget gitu. Lo nggak membuka toko dan bisa sebesar itu gitu. What was the keberuntungannya atau mungkin strategi lo emang di situ kah atau gimana? Ya, menurut gue di era yang digital kayak sekarang, kalau pakaian gitu yang sangat accessible, kalau misalkan lewat digital atau marketplace kayak gitu, kita bisa boleh buat toko offline, tapi bukan sebagai ekspansi dari bisnisnya, tapi jadi tap in experience-nya gitu, jadi experience center-nya. Kalau Tenyu in real life tuh gue datang ke tokonya, yang jaga siapa sih, rasanya kayak gimana sih duduk di toko Tenyu gitu. Jadi bukan nggak mau, tapi kita lagi ongoing proses untuk baca datanya, lebih baik kita buka di mana sih gitu. Tapi kita nurutin sama data, bukan mungkin kalau egonya gue gitu ya gue buka di depan sini gitu. Tapi mungkin secara data sama sekali beda gitu. Oke. Sebetulnya mungkin salah satu teori yang dari zaman dulu sampai sekarang untuk membuat bisnis adalah sebuah ide dan uang, ya kan? Dan ketika itu dikawinin, it's all about what you can do to make something happen gitu. Cuman itu kan mengarah ke tabungan. How much you got, how do you convince people untuk give you the money gitu. Ada cerita tentang mungkin menabung untuk pada akhirnya mendapatkan sebuah investasi gitu. I know you start dari 30 juta doang gitu, dan mungkin pada saat kuliah 30 juta tuh sesuatu yang susah gitu. Ceritanya gimana tuh untuk menabung ke situ? Setengah-setengah gue, aku tuh punya tabungan, habis itu gue pinjem bokap. Waktu itu startnya dari sana, dan itu makanya kalau ada pertanyaan kapan balik modal, gue pertama kali balik modal itu nggak pernah balik modal, bukan karena duitnya nggak balik sih, tapi karena gue terus masukin ke dalam bootstrapping gitu terus. Wow, itu salah satu strategi juga mungkin ya kan. Ada cerita menabungnya kah? Karena kan tadi bilang nggak mampu beli budget marketing dan lain-lain. Iya, ya pastinya nabung sih. Pastinya kayak aku beli oven sendiri pun, oven awal yang besar, pertama kan pakai oven rumah. Nah oven pertama besar itu aku dari hasil tabungan, dari hasil orang pada beli gitu. Dan aku saat itu kayak uang diputer juga bener. Aku kayak misalnya dapat hari ini 1.500.000 aku pegang untuk belanja ke Mayastik. Aku ingat banget si Inci Mayastik, kalau ngeliat muka aku pasti masih inget. Itu beneran kayak langsung gini-gini sampai belajar sampai apa segala macam, sampai sekarang kita supplier udah jadi partner kita, udah alhamdulillah udah bisa dapat harga nggak kayak pasar gitu. You gotta keep up with your lifestyle. How do you save? Nabung sih. Ya kalau sekarang lebih investasi di saham. Sekarang. Jadi puterinnya juga di situ. Terus gara-gara pandemi juga banyak belajar bahwa menabung itu kalau waktu di SD ya harus rajin menanggung, pangkal kaya gitu. Akhirnya baru mengerti gitu kayak tetap harus nabung ya. Tapi salah satunya adalah waktu di Travis Secret itu kita pertama kali bikin episode 1, kita cuma liburan iseng di Jepang. Gue beli itu di
apa tuh yang kecil tuh DJS apa sih kamera yang kecil tuh yang sepocket segini 3.500.000. Oke. Kita cuma gitu doang. Terus akhirnya kita balik, kita edit apa segala macam, kita bikin YouTube channel, kita mulai bikin event. Waktu itu juga UOB is our first client sih salah satunya. Dan itu kita taruh di uang kas kita. Akhirnya karena pandemi kita nggak bisa traveling, kita puterin uang itu. Ya udah kita beli alat-alat ini podcast di rumah gue pakai mic gitu cuma berdua gitu, nggak tahu masanya mixer apalah, terus kita beli kamera yang lebih gede. Akhirnya sekarang udah ya almost kayak begini. Dan we're moving ke kantor baru, studio yang kita lagi renov, kita lagi bikin proper ya tempat yang lebih nyaman lah. Iya, karena pas banget di sini kan kita ngobrolin apa maksudnya perjalanan bisnis dan juga I think the success story gitu, dan salah satu faktor yang paling penting untuk seseorang mulai itu kan dengan menabung gitu, dan makanya salah satu-satunya sponsor kita pada acara ini yaitu Tomorrow provides this I think amazing feature di mana buat anak muda juga bisa menabung kemudian nanti seperti main game gitu di City of Tomorrow, which is perfect for teman-teman di luar sana yang ingin membuat bisnis dan mulai menabung menggunakan Tomorrow, apalagi dengan digital bank, jadi ada smart money management yang mempermudah tracking pengeluaran. But before we carry on the conversation gitu, kan sebenarnya kalau kita menabung gitu kan ada ini yang dikeluarin untuk bisnisnya gitu. Tapi tadi bilang sendiri bahwa gue juga harus ada, maksudnya keep up dengan lifestyle gue gitu yang tadi lo bilang gitu. Itu ada temptation untuk gue taruh ini buat gue deh. Ini Sekarang. atau awal-awal? Awal-awal nggak sama sekali. Berarti mindsetnya udah berubah Nggak kan? sama sekali. Saat itu benar-benar kayak gue harus nahan semua kemauan gue gitu. Saat itu benar gue harus nahan semua kemauan gue, kalau enggak ya habis gitu. Modal gue gimana sih saat itu gitu. Nah begitu udah, dan saat gue udah mulai punya tabungan cukup, saat itu gue lebih milih untuk buka outlet daripada untuk Senang-senang gitu. Lo menabung untuk di situ karena kan also pasti menyiapkan beberapa uang untuk just in case there's a transformation, seperti mungkin perubahan ke digital apa segala macam, you obviously do that gitu. Jadi the future of business itself kan kita masih nggak tahu nih akan seperti apa, demand-nya apa segala macam. Tapi untuk kalian sendiri, what's the future of your business? Kalau gue ngelihatnya ini ya, semakin kesini akan semakin exciting sih menurut gue ya. Akan semakin pasar itu akan semakin terbuka. Ini Indonesia ini tuh baru sebagian kecil yang udah go digital gitu loh. Kebayang nggak sih kalau misalkan dari hulu ke hilir, misalkan dari Sabang sampai Merauke, itu benar-benar internetnya blast gitu. Blast, dan orang benar-benar melek dengan akan teknologi dan juga dapat akses dan juga infrastruktur dan semua dari benar-benar dari Sumatera sampai Papua semua itu kebuka. Kebayang nggak sih orang, maksudnya GDP kita akan naik segala macam, they will spend more. And pada saat itu terjadi misalkan gitu, aku yakin semua yang udah memulai dari sekarang akan menikmati hasilnya gitu. Tapi kan kompetisinya makin banyak dengan banget. Nah, how do you stand out? There's tons of medias on YouTube. Of course. Tapi kan gue percaya setiap segmentasi itu pasti ada pasarnya sendiri. Kalau gue justru media gue tuh memang lebih kuat di travel. Bukan cuma uang aja, tapi hati. Kalau ada hatinya di sana, kita nggak akan peduli kalau perusahaan itu misalkan one day kita nggak ada duit nih misalkan. Saya dalam namanya bikin perusahaan pasti ada up and down-nya. Kita punya waktu dan kesabaran untuk pelan-pelan, kalau bisa cepet, untuk membalikkan kondisi itu. Walaupun misalkan lagi kondisi kayak kemarin, kita nggak akan nyerah, oh udah tutup aja. Tapi kita oke. Because there's a heart in it. Yes, and then you believe in it. You have to believe in it gitu loh. Lo harus percaya bahwa produk ini berhasil, produk ini adalah menjadi jawaban kebutuhan. Dan itu kan dilakukan banget sama lo kan. Semua analisa dilakukan gitu. Cuman
transformasi yang mungkin kita lihat dari televisi ke digital gitu. Kalau kita lihat di dunia fashion kan dari retail ke mungkin independen gitu. Nah gue gak tahu nih setelah independen nih ada apa lagi nih orang, karena kan gue yakin ya kita lihat dari contohnya kue, ini orang suksesnya cepat banget. Kalau kita bikin hal yang sama, maybe we could be as successful gitu. Lo mengatasinya gimana tuh? Kalau ada dua perspektif menurut gue. Pertama dari segi konsumen. Menurut gue kalau ngayal-ngayal gue aja gitu ya, mungkin udah terjadi kali sekarang. Next generation consumer tuh nggak beli what-nya aja gitu, mereka beli why-nya gitu. Mungkin kelihatan dari yang ada di sini mungkin dessert gitu mungkin banyak gitu. Tapi yang inspired sama ngerjain bisnis punya anak 3, dia kebeli di situnya, produknya bagus, akhirnya jadi satu. Enggak sih, aku cut sebentar. Jadi kalau aku tuh kayak aku tuh membuat trust gitu publik bahwa jiwa aku tuh di situ gitu loh. Jadi orang tuh ngelihat gitu kayak di Instagram, kita quote di Instagram, kayak aku memunculkan sosok akunya biar orang trust gitu, karena memang ya aku memang di sini dan bisnis yang ada jiwanya gitu, bisnis yang ada soulnya gitu, seperti yang tadi kamu ngomong gitu. Ada why-nya gitu. Jadi mungkin barrier to entry kan pandemi gini banyak orang yang nggak punya pekerjaan lagi gitu, atau yang kerja di rumah akhirnya jadi punya side hustle. Jadi wave of entrepreneur, micropreneur itu kan banyak banget yang tiba-tiba bisnis gitu. Itu kan ngebuktiin kalau barrier masuk ke industrinya tuh nggak susah lagi. Sekarang gitu. ya nggak betul, harus ada why-nya, kita harus berbicara ceritanya apa yang ingin disampaikan. Di zaman sekarang betul, why dan cerita itu orang jualan cerita aja bisa jadi duit. Ya, makanya gue ajak lo Makna Talks kan. Iya benar juga ya. Cerita lo ngomong bikin aja gitu loh. Ngomong doang, aku bilang kayak cuma bikin sinopsis gitu. Tapi sinopsisnya itu harus meyakinkan investor bahwa ini bisa benar-benar di create dan dijadikan. Sekarang itu kan nggak usah gitu deh. Bahwa dulu siapa sih yang berpikir data itu currency? Dulu kan orang nyatet satu-satu gitu. Sekarang siapa aja seluruh dunia bisa lihat gitu, dan seluruh globalization is happening. Sekarang udah there's no barriers, countries, bahasa, ras itu udah nggak. Gue suka produk lo, gue suka ide lo, you can be out there gitu loh. Buat Bittersweet sendiri gimana tuh dengan ya mungkin menjual ceritanya, cuman kan the story itself, the love itself gitu, akan ada banyak yang mungkin datang dengan cerita mereka masing-masing gitu. Untuk bertahan. Kalau kita lebih ke inovasi, inovasi produk gitu yang terus menerus. Kita sama yang kedua kita collaboration, kayak collaboration sama beberapa brand. Ini bener banget gitu ini. Sih. Collaboration sama beberapa brand coklat, misalnya kita kemarin sama Cadbury, sama Toblerone itu menstabilkan kesejahteraan hidup aku dan karyawanku. Aku tuh sempet yang kayak email gitu, mau ikut dong, itu nggak ditengok, nggak Dia tahu. 2020 dia yang datang kayak oke, yuk ikut. Nah, jual mahal dikit sebentar. Emang ada apa aja di sini? Itu dia nggak lihat email sebelumnya. Pas dicek gitu, oh sorry, itu staff yang sebelumnya. Enggak, tapi oke banget kok. Terus habis itu kayak dari situ kita kayak ngerasa, ya foundernya juga ngomong kayak kalau emang hot kitchen tuh beda. Hot kitchen tuh beda banget, masakan hot kitchen. Tapi kalau pastry itu persaingannya tuh gimana ya? Apa karena banyaknya perempuan atau apa, kayak yang ini resep gue gitu kayak. I see. Kalau itu kan the future of bisnis kalian gitu. What about the future of business? Kalau dari gue sih mungkin in 10 years bakal susah banget untuk lu kotak-kotakin mana F&B, mana media, mana fashion. Oke, menarik. Jadi kalau gue mikirnya mungkin mereka bakal merge atau mereka bakal bikin gitu. Misalkan mungkin Tenyu bikin media atau Tenyu bikin kopi misalkan gitu. Dan karena in 10 years brand apapun itu di-challenge untuk sampai sebatas mana sih lu bisa relevan gitu. Tapi core tetap di fashion atau mungkin history-nya aja. Iya, history. Wow. Dan itu menakutkan tapi dong. Karena kan solo di fashion.
Kalau gue nggak pernah ini sih, nggak pernah jarang romanticize satu ideas gitu. Jangan baperan sama ide lo gitu. Iya benar sih, sama jangan takut mapas ide gitu karena bertahun-tahun menurut gue yang paling bikin gue terhambat itu pikiran itu sendiri gitu. Kalau gue harusnya di sebelah sini nih gitu, tapi simply gue nggak punya frame of reference yang cukup luas sebenarnya untuk ngejudge harusnya kemana gitu. Menarik kan? Yang bisa kita lihat mungkin ya 2 brand besar, ya Tokopedia, Gojek itu yang merge. Itu gila sih. Probably itu mungkin yang that's Yeah. that's the way to go gitu. Yang kita juga nggak tahu mereka mungkin Nggak, udah ya. punya media kali yang dibeli atau Nah itu dia. Ada kan? Iya. Oh, Ya itu mungkin. iya masih. Iya. Tapi lu bisa relate dengan itu. Ada strategi ke situ. Because you love dessert so much. Iya, kalau 10 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan jujur gue belum terbayang kalau 10 tahun ke depan. Yang gue bayangin cuman kayak bisnis gue ini emang gue pengen jaga banget jadi bisnis yang bisa gue turunin ke anak-anak gue. Menarik banget. To start off with media, Jangan underestimate bisnis yang kalian bangun dengan berawal dari cerita, imajinasi, dan why. Itu kalau udah fondasi itu kuat, IP-nya benar-benar kuat, turunannya ekspansinya juga lebih mudah. banget. Dan mungkin salah satu yang bisa ditambah adalah ya the connection. Koneksi The itu reputation. betul banget. Talking with people, kenalan, melakukan ini semua karena di momen dimana 2020 semua berada di rumah itu bukan alasan untuk tidak expand Nope. kenalan dengan orang Benar. lain. I think terakhir seperti episode baru ada satu sih sebelumnya, cuman episode sebelumnya gue ada satu pertanyaan, what can we learn from today? What can we learn? Apa yang bisa kita pelajari dari hari ini? Dari gue sendiri, it's a tough industry, industrinya sulit Banget. sekali. Tapi pada akhirnya ketika lo melihat kanan kiri ke kompetitor lo, ke mungkin hujatan di belakang gitu dari tukang kue apa segala macem, it's not going to get you anywhere with that. Lo gak akan kemana-mana dengan itu. Karena what matters is ya ekspansi tersebut, to look at what's gonna happen next gitu. Mungkin dari kalian ada tambahan buat dari diskusi hari ini? Gue dulu kali ya. Ini boleh. Kalau gue ngelihatnya dari yang semua di meja ini tuh, gue pernah baca buku. Pokoknya kalau lu pilihnya do what you love, itu untuk amatir gitu. Tapi kalau love what you do itu baru untuk pro gitu. Jadi gue ngelihatnya orang-orang yang berhasil itu mereka ya selalu coba untuk suka lagi gitu, kayak dari awal lagi gitu. Sukanya sama pekerjaan mereka gitu, apa yang mereka kerjain gitu. Setuju banget. Karena kayaknya generasi Unconditionally gitu. exactly, karena generasi mungkin ya not to be judgmental tapi below me ketika mereka membuat sebuah bisnis, gue suka banget let's say fotografi gitu. Ketika udah terjun ke sana, fotoin wedding terus ngeluh terus cabut kayak Banyak ya kan? sih. Banyak yang kayak gitu kan. Tough industry. Najla ada tambahan? Kalau aku ngelihat kayak semangatnya di meja ini luar biasa, yang bikin vibes-nya bikin aku makin bersemangat gitu loh. Kayak vibes ini bakal aku bawa besok ke kantor dan aku bakal ceritain sama tim aku, karena itu 2 tim aku happy banget ada di sini. Halo. Dia sangat happy dan aku bakal ceritain kayak di luar sana banyak banget yang struggling kayak kita, berjuang kayak kita juga, punya cita-cita kayak kita juga. Yuk kita jangan banyak rebahan, kita bangun, kita bareng-bareng gandeng tangan, semangat gitu. Bener banget. Iya. Kalau memang kalian pengen menjadi seseorang, nggak ada kata terlambat, jangan ditunda-tunda. Dan please, yang sekarang aku sering temui gitu adalah anak-anak zaman sekarang itu gampang menyerah. Ini yang harus kita ingetin terus gitu. Kalau kalian ngeliat kita semua di sini udah di posisi sekarang, itu ada darah air mata yang keluar dan kerja keras dan ada sesuatu pengorbanan yang lebih besar dari yang kalian lihat sekarang. Ya mungkin sekarang enak-enak ya. Tapi percaya deh, once kalian udah dapet dan bisa, ada hasilnya sih. Jadi jangan takut sama pressure ya. Dan ya, I hope semuanya tambah sukses. Sama-sama. Semuanya di sini juga, yang nonton juga terinspirasi dan bisa Setuju. punya motivasi untuk you know what,
let's make something. Let's make something Gua ada gitu. tambahan dikit Tambah. aja. Ya, silakan. Apalagi buat yang ibu-ibu pastinya ya nih, buat yang udah punya anak gitu ya. Sedikit lagi ya, maaf. Nggak apa-apa. Jadi kayak Banyak juga. jadi kayak gini. Aku tuh pernah ada di posisi saat bener banget Luna ngomong tadi kayak kita tuh harus ada pengorbanannya, kita tuh berdarah-darah. Aku tuh dulu nggak pengen banget lihat Instagram yang isinya parenting. Karena apa? Gue ngerasa jadi ibu gagal saat awal-awal gue bisnis yang gue kerja sampai tengah malam, pagi gue udah harus kerja dan lain-lain. Tapi bisnis gue lagi running gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue nggak bisa nyuapin anak gue lagi, gue gini. Ibu-ibu yang saat itu gue bilang, aduh tuh ibu-ibu lebay banget sih, karena gue nggak bisa kayak gitu loh. Nah, tapi di saat sekarang, di saat aku udah di titik ini gitu, Mami misalnya anak-anak aku ngomong kayak, Mami mau masuk TV ya, Mami aku seneng banget, aku bangga banget Mami bikin, itu kayak, That's it, ya. kayak aku tuh kayak, aduh bahagia banget ternyata langkah yang gue ambil nih bikin anak gue bangga. Belum tentu kalau gue saat itu di situ aja bikin dia bangga dan gue gimana sih, tahu kan maksudnya kayak kalau udah anak tuh udah yang kayak gitu tuh bikin kayak mereka makin menghargai aku gitu kayak sebagai ibunya dan mereka ngelihat gitu seorang wanita juga harus kerja keras gitu sih. Wow. Soft spotnya kena langsung. Parah. Mungkin ada sebuah kata gitu, to start a business, you know, sekarang itu terlambat. Harusnya bikin bisnis itu kemarin, because that gets you motivated to do it right now. Cuman terima kasih banyak Najla sudah di sini. Sama-sama. Luna, thank you so much. Terima Dee, kasih, thank you so much yes. sudah di sini, udah buka semua tentang perjalanannya, cerita di balik bisnisnya, ke depannya, di belakang gitu. Dan gue yakin teman-teman di luar sana yang menonton juga, you know, I really want them to be inspired to make something karena it's tough, cuman memang harus dijalanin gitu, nggak ada yang instan. Dan tentunya memberikan motivasi untuk menabung karena itu salah satu hal yang paling penting ketika membuat bisnis gitu. Dan sekarang menabung sangat simpel menggunakan Tomorrow yang bisa didapatkan di Play Store dan App Store. We can't wait to see you guys di obrolan selanjutnya atau mungkin kita bisa main ke tempatnya. Ya dong, kita ngopi-ngopi, makan dessert sambil kita pakai bajunya. Terus nanti gue jadiin konten ya. Habis itu kita jalan-jalan bareng ya. Iya, ayo dong, kan zamannya kolaborasi ini. Tapi terakhir gue mau kalian mempromosikan tempatnya atau mungkin anything new coming up. You wanna go first? Any content coming up soon? Ini tayangnya tanggal 28. Akhir bulan ya. Well, kita lagi mau ke Raja Ampat, kita lagi mau ke Sumba. Itu untuk yang TS-nya sih. Yang Beauty, lain-lain other things? beauty kita lagi nunggu produk untuk di launching. Amazing. Najla? Untuk promo nih. Iya, silakan. Wah, ada promo. Promo. Iya. Pokoknya buat kalian yang semua hidupnya, aku tahu banget hidup kalian pahit banget. Jadi kayak Tagline-nya isi. Dia udah tahu tagline-nya. dan itu di mobil box kita tulisannya gitu, hidup kamu pahit gitu. Kalian butuh banget dessert karena Bittersweet akan memaniskan hari kalian. Teju silakan. Ini tanggal 28 ininya. 29, sorry, 29 ya. Berarti seminggu setelah ini tayang ada koleksi baru. Wow. Ada di Shopee, Tokopedia, dan di website kita. Wow. Tungguin. Tungguin semua. Thank you so much sekali lagi. Kalau gitu, nama gue Yes Lawrence. Gue pamit undur diri, and I hope to see you guys next time. Yay. Bye. Bye. Bye.